Desa Blimbing terletak pada koordinat antara 6 derajat 51 menit sampai dengan 7 derajat 23 menit lintang selatan dan 112 derajat 33 menit sampai dengan 112 derajat 34 menit bujur timur. Lebih tepatnya, Kelurahan Blimbing terletak di wilayah Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Adapun jarak tempuh ke Kelurahan Blimbing adalah 43,9 km dari Lamongan Kota dengan membutuhkan waktu 1 jam 12 menit. Brondong terletak pada titik koordinat 6 derajat 53 menit sampai dengan 7 derajat 23 menit lintang selatan dan 112 derajat 17 menit sampai dengan 112 derajat 33 menit bujur timur. Lebih tepatnya, Kelurahan Brondong terletak di Kecamatan Brondong yang juga terletak di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kelurahan Brondong berada di sebelah barat Kelurahan Blimbing, di mana jarak tempuh antar kedua desa yang tidak terlalu jauh dengan estimasi waktu 10 menit. Kemampuan dan kesesuaian lahan. Kedua kelurahan ini memiliki 4 klasifikasi kelerengan, yaitu sangat curam, curam, landai, dan datar. Memiliki 4 klasifikasi kemiringan, yaitu lebih dari 40%, 25 hingga 40%, 8 hingga 15%, dan 0 hingga 8%. Dengan 3 klasifikasi ketinggian yaitu 75 hingga 150 meter, 25 hingga 75 meter, dan 0 hingga 25 meter. 5 klasifikasi jenis tanah yaitu tanah kapur, tanah alluvial, tanah liat, tanah mergel, tanah laterit. Neraca lahan dan neraca air. Untuk luas kawasan permukiman di Kelurahan Blimbing adalah 38,1 hektar dengan presentase 15,24% dari luas keseluruhan, dan untuk luas kawasan permukiman di Kelurahan Brondong adalah 67,7 hektar dengan presentase 25,83% dari luas keseluruhan. Kelurahan Blimbing dan Kelurahan Brondong didominasi lahan pertanian dan perkebunan dengan luas 206 hektar dan presentase 82,4%, Kelurahan Blimbing, dan luas 162 hektar dengan presentase 70,21% di Kelurahan Brondong. Kelurahan Blimbing dan Kelurahan Brondong didominasi lahan pertanian dan perkebunan dengan luas 206 hektar dengan presentase 82,4% di Kelurahan Blimbing dan luas 165 hektar dengan presentase 70,21% di Kelurahan Brondong. Komoditas utama di Kelurahan Blimbing adalah pertanian jagung dan untuk di Kelurahan Brondong adalah pertanian kelapa. Untuk sumber air sendiri, kedua kelurahan ini memanfaatkan sumur dan juga air PDAM. Neraca udara dan vegetasi. Menurut aplikasi IQ Air, nilai indeks kualitas udara di Kelurahan Blimbing adalah 80, dengan tingkat kelembapan 41% dengan kecepatan angin 15,2 km per jam. Untuk Kelurahan Brondong, nilai indeks kualitas udaranya yaitu 90, dengan tingkat kelembapan 51% dengan kecepatan angin 3,9 km per jam. Selama perjalanan, kami melihat banyak sekali vegetasi yang ada pada kedua kelurahan tersebut, seperti terumbu, kamboja, dan lain sebagainya. RTH yang ada di sini berupa lapangan dan juga pemakaman yang ada di Kelurahan Blimbing. Neraca bahan galian dan mineral. Di Kelurahan Blimbing terdapat 4 tambang, 3 tambang kapur dan 1 tambang mineral. Salah satu pertambangan yang kami kunjungi adalah pertambangan kapur. Kapur merupakan bahan baku yang penting untuk berbagai industri, termasuk industri konstruksi, produk semen, dan industri kimia. Keberadaan tambang kapur dapat mendukung keberlanjutan operasional industri-industri ini dan menyediakan pasokan bahan baku yang dibutuhkan.
Pertambangan ini merupakan tempat yang paling besar dan tambang tersebut dikelola oleh perusahaan besar yaitu PT Omya Indonesia Paciran Plant. Ekosistem pesisir. Halo Sobat Kampus, jadi kita sekarang udah nyampe di Desa Kelurahan Belimbing. Jika dilihat melalui ekosistem pesisir, dua kelurahan ini memiliki beberapa komponen, yaitu mangrove, terumbu karang, dan juga padang lamun. Untuk mangrove sendiri terdapat di Kelurahan Belimbing, lebih tepatnya di sepanjang Sungai Asinan yang bermuara ke air laut. Sungai ini terletak di perbatasan antara Kelurahan Belimbing dan juga Kelurahan Brondong. Tumbuhnya mangrove liar di sepanjang sungai menjadi penyebab banjir di wilayah Belimbing setiap adanya musim hujan. Adanya mangrove kini membuat sungai yang awalnya bisa digunakan sebagai tempat sandaran kapal menjadi kering akibat sedimentasi dan juga sampah-sampah dari saluran sungai. Namun, hal ini juga menantang kita untuk menjaga keseimbangan. Melalui pengetahuan dan pemahaman, kita dapat merawat tanah tempat kita berpijak, menjaga keberlanjutan hutan, dan memastikan kehidupan tanaman dan binatang terus berkembang. Namun, sangat disayangkan, untuk kelurahan ini, terumbu karang dan padang lamunnya sendiri sudah rusak atau mati karena tingginya aktivitas masyarakat di sekitar pantai. Geomorfologi dan batimeri laut. Kedua wilayah ini merupakan salah satu formasi berkelanjutan dari landform karst, berupa pegunungan kapur berbatu-batu. Dapat dilihat melalui salah satu wilayah pertambangan kapur yang berada di Kelurahan Belimbing. Sedimen di Kelurahan Brondong, tepatnya di Pelabuhan Nusantara Brondong, terdapat kerikil sebanyak 5,98%, pasir sebanyak 94,02%, dan lanau sebanyak 0%, termasuk tipe tanah berpasir. Untuk batimeri di wilayah Brondong dan Belimbing, kontur kedalamannya berkisar 0 hingga 30 meter saja di perairan pelabuhannya, di mana kedalaman ini bisa dibilang terkategori perairan dangkal, karena sudah mengalami proses pendangkalan dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab pendangkalan ini adalah fenomena naik turunnya muka air laut secara periodik akibat pengaruh gaya tarik bulan dan matahari, atau biasa disebut pasang surut. Pasang surutnya air laut dapat membangkitkan arus laut yang disebut dengan arus pasang surut. Arus pasang surut mempengaruhi pergerakan sedimen yang terkandung di perairan tersebut. Proses ini terjadi karena pengendapan sedimen di suatu perairan dapat mempengaruhi bentuk topografi di dasar perairan tersebut. Salah satunya adalah pendangkalan. Oceanografi. Memasuki oceanografi fisik di wilayah Brondong dan Belimbing. Wilayah Brondong dan Belimbing mungkin mengalami variasi dalam tinggi gelombang laut, tergantung pada musim dan pengaruh cuaca setempat. Suhu laut juga dapat berperan dalam membentuk karakteristik oceanografi di wilayah ini. Suhu laut normal yang ada di kelurahan ini berada di antara 30,5 sampai 31 derajat. Suhu ini merupakan suhu yang baik untuk melakukan aktivitas di laut, baik berenang ataupun aktivitas lainnya. Sumber daya perikanan. Untuk
untuk sumber daya perikanan sendiri, terdapat pelabuhan tangkap di Kelurahan Brondong, yaitu Pelabuhan Nusantara Brondong. Dari hasil wawancara dengan nelayan, mereka berangkat melaut dari jam 6 sore hingga jam 6 pagi dengan membawa jaring, tali, dan payang. Untuk hasil tangkapannya sendiri, kisaran di 3-5 kuintal dengan komoditas ikan terbanyak adalah ikan kuningan, ikan golok, dan ikan kakap. Selain sumber daya perikanan yang telah disebutkan, kedua kelurahan ini juga memiliki wisata yang indah, yaitu wisata Bum Anyar atau biasanya disingkat dengan sebutan WBA. Singkatan ini bukan singkatan resmi, melainkan istilah gaul di kalangan penduduk setempat untuk menyebut Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Pelabuhan ini disebut Bum Anyar karena tempat ini memang baru beroperasi tahun 2016. Sebagai perluasan dari WBL atau Wisata Bum Lawas alias Pelabuhan Lama yang berada di sebelah timurnya yang sampai sekarang masih menjadi tempat pelelangan ikan atau TPI. Walaupun tempat ini sebetulnya adalah pelabuhan perikanan, sehari-hari Bum Anyar ini penuh dengan pengunjung. Sebagian pengunjung ke sini datang hanya sekedar untuk jalan-jalan, melihat panorama laut, menikmati pemandangan seperti kapal-kapal nelayan yang bersandar, jogging, atau mencari tempat untuk berfoto.